Hai guys, sebelum nonton video ini, I want to disclaim, disclaimer, every gardeners have their own way to take care of their plants. Jadi setiap orang itu punya cara masing-masing dalam menangani tanamannya. Nah, yang nanti kita nonton ini adalah cara yang saya kerjakan di rumah Fermetan dan yang menurut saya paling efektif tanpa janji-janji palsu. Oke, kita nonton videonya. Let's go! Hai keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Hari ini saya tidak akan membedah aglonema yang sehat, tapi saya akan membedah aglonema yang sakit ya guys. Aglonema apa aja itu dan bagaimana kondisinya? Tonton videonya sampai habis ya. Let's go, kita potong tanaman yang sakit. Ini aglonema yang sakit, sakitnya nggak ketulungan ya guys. Sakitnya benar-benar sakit, yang sakit parah ya. Jadi sengaja saya mempersiapkan tanaman ini untuk video ini. Ini video kenapa saya upload supaya tahu ya, tanaman sakit itu terjadi sama siapa aja, baik saya maupun kalian semua di rumah ya. Cara menanganinya aja kita harus lebih peka dan lebih cepat. Cuman memang ini tanaman udah sakit udah lama, baru saya kerjain ini sekarang demi konten ini. Jadi ini mungkin sebulanan sudah saya biarkan kayak gini ya. Biasanya kalau tanaman sakit itu langsung saya kerjakan, langsung saya potong, langsung saya bersihkan semuanya ya. Nanti yang seperti saya praktekkan. Kelihatan ya tanaman sakit seperti ini. Daunnya menguning terus ini mengecil ya. Pertama yang harus kita ketahui adalah mengenali tanaman yang sakit. Bagaimana sih tanaman yang sakit itu? Kalau kayak gini batangnya tinggi ya, dan daunnya yang di bawah itu cepat sekali menguning. Jadi dia menguning terus seperti ini. Daunnya mengecil ya. Jadi daunnya menguning dan daunnya mengecil berarti kita harus waspada. Lalu yang kedua apa yang kayak gini? Nih seperti ini nih. Ya, ini aglonema ini pucuknya ya. Pucuknya kemarin sempat membubur guys. Ini pucuknya sempat membubur. Setelah membubur dia muncul lagi daun barunya. Tapi ini adalah aglonema sakit nih ya. Nanti ini ada beberapa case yang seperti ini. Tadi dari pangkalnya ya, dari batang bawahnya. Yang ini dari pucuknya yang kena ya. Dari pucuknya yang kena, tapi daun yang bawahnya masih segar. Tapi kenanya di sini nih. Ini daun kena bakteri ya guys. Nih ya. Jadi ada yang pucuknya kena, ada yang bawahnya kena, nanti kita lihat ya. Ini saya buang dulu ya guys, karena sudah tidak enak lagi dipandang mata ya. Nah, lalu yang ini, nih, yang ini pucuk tua, yang ini kenapa? Ayo, ini kenapa? Jadi ini adalah tanaman tua, ya. Ini adalah tanaman tua. Kenapa saya bilang tua? Ini dulu sudah di masa jaya-jayanya. Ya, ini tanaman sudah besar, udah cantik, udah rimbun seperti ini, besar banget daunnya. Lalu saya potong, saya regenerasi, anaknya udah ada yang saya ambil atau bawahnya, bonggolnya. Terus tumbuh lagi, saya tanam lagi. Lalu akhirnya sampai dia di titik seperti ini. Dia sudah besar banget, tapi dia sudah tidak mau lagi bertumbuh, ya. Dan coba lihat ini ya, bisa dilihat lebih dekat di sini. Tanaman yang sakit atau stres ya, tanaman yang stres itu akan mengundang hama atau mengundang insek. Kenapa begitu ya? Sama seperti manusia yang mengeluarkan zat-zat kimia dari tubuhnya kalau lagi happy ya. Misalnya kayak gini, saya lagi berkebun, terus endorfin saya lagi meningkat karena saya happy gitu. Kalau misalnya orang lagi stres, sitokininnya, hormonnya yang jadi meningkat yang akhirnya membuat orang itu jadi jatuh lebih dalam sakitnya. Sama seperti tanaman, dia mengeluarkan zat kimia yang memberikan sinyal sebenarnya ke insek atau kutu-kutuan. Akhirnya gini nih, tuh. Jadi gampang dihinggapi oleh kutu-kutuan. Ini kutu-kutuan ya guys nih. Makanya tanaman ini saya pisah. Seandainya tanaman sehat, dia nggak akan mengeluarkan zat kimia yang mengundang tanaman lain itu, hama lain itu datang. Karena dia memang posisinya sudah stres ya, sudah sakit. Dia akan mengeluarkan sinyal nih. Ini kutu nih guys, nih tuh, ini putih-putih nih tuh, ya. Nah, sedangkan tanaman sehat
dia nggak akan mengeluarkan zat kimia, jadi tanaman itu akan sehat aja. Ya, ini sudah tanaman tua ya. Jadi kalau udah kayak gini, bagaimana caranya? Ayo kita lihat videonya ya. Cara pengerjaannya satu-satu. Oke, saya siapkan pisau bedahnya ya. Dalam pengerjaan tanaman sakit itu biasanya pasti saya standby sanitizer ya. Saya standby sanitizer, kenapa? Saya nggak sempat cuci tangan, jadi setiap megang tanaman kayak gitu, biasanya habis motong langsung saya tekan tangan saya pakai sanitizer supaya bisa lebih bersih dia ya. Nah, ini terlihat ya bedanya, kelihatan banget nih, ini tanaman sakit, yang ini tanaman sehat. Tuh, terlihat toh ya. Karena dianya sehat, dia nggak rentan terhadap hama ya. Karena ini dianya sakit, ini sakitnya dari mana guys? Ini sakitnya dari bonggolnya. Terus tanaman seperti ini kita apain? Nah, coba lihat ya. Ini kan daunnya masih baru nih, daun muncul nih ya. Daunnya masih muncul ya. Ini juga udah ada calon akar. Jadi ini terserang dari bawah. Dan saya yakin ini udah ada red spotnya gitu. Terus kita apain? Coba lihat, ini daun kuning ya. Ini daunnya sudah mulai begini ya. Yang ini juga mulai begini, tuh begini. Berarti ini saya potong di sini. Saya tidak akan membawa daun yang sudah mulai menguning, udah mulai jelek ya. Jadi ini kita potong dari atas guys, dari atas seperti ini, nih, ya, nih seperti ini. Tuh ada kutunya nih. Coba lihat nih, ada kutunya nih sembunyi di nyampit gini nih. Tuh, ini kutu nih. Tuh kutu. Wah, saya pincit lagi dia ya. Ya, jadi kayak gitu. Ini saya tusuk aja ya. Ini saya tusuk seperti ini ya. Lalu ini saya dorong. Oke. Ini pisaunya kecil banget guys. Tuh. Tara. Tuh, jadi daunnya segini. Kenapa harus segini? Udah, saya mau dia survive. Lalu ini seperti biasa ya. Ini dalam 1 liter saya kasih 10 ml Verliquid. Oke. Yang bekas saya potong tadi ini saya rendam di sini ya. Saya persiapkan dia. Oke. Lalu kita kerjakan yang lain ya. Kayak gini nggak usah lagi dibongkar-bongkar, dan ini tanggul dipisah dari tanaman yang lain. Ya, saya pun rajin mulching, rajin siram, tapi kenapa ini bisa terjadi? Ya itu tadi jawabannya. Tanaman kalau lagi memang tidak sehat atau lagi sakit, dia akan mengeluarkan zat kimia, guys. Jadi dia pasti akan mengeluarkan sinyal-sinyal gitu ke hama ya. Tuh, ini tinggal kita potong lagi ya. Ini mau dipotong seruas boleh, atau misalnya gini, kita nggak usah potong seruas. Ini kan kita buang aja nih yang ini ya. Ini daun-daunnya sudah tidak lagi berguna ya. Ini dijadikan kompos saja ya. Ini dipotong di sini. Ya, nih. Saya ambil 3 daun ya, lalu saya potong di sini. Nih. Tuh. Ini nanti kita tanam guys ya. Dengan 3 daun kayak gini. Tuh. Ini kenapa kayak gini nih? Satu, tanamannya memang sudah tidak fit lagi. Ini udah batangnya udah ada 30 batang lebih nih, 30 ruas ya. Ini udah tanaman bonggolnya udah tua sekali nih. Coba lihat warnanya udah tua sekali. Ya, udah tua sekali. Lalu kita potong lagi di sini ya. Dan selalu ingat, ini ruas ya. Ini ruas. Potongnya di bawahnya sekitar 2 mili. Nih. Dosa lagi dibongkar-bongkar dari bawah. Oke, yang ini juga seperti itu. Ini dipotong saja. Tuh, coba lihat, guys. Tuh, red spotnya udah naik kan? Nah, ini red spot namanya. Jadi red spot ini seperti sel kanker ya, seperti sel kanker. Makanya kalau misalnya tanamannya udah tua, selalu ingat untuk diregenerasi. Di sini sih belum terlihat di sini. Di batang bagian atasnya ini belum terlihat kasat mata, tapi pasti sudah ada. Ya, kayak gini nih batangnya kayak gini yang sudah menguning ini tidak terlihat kasat mata, tapi sebenarnya di situ sudah ada mikroba yang jeleknya.
Jadi ini kita rendam di cairan Verliquid selama kurang lebih 1 jam. Bahkan ya untuk tanaman-tanaman sakit seperti ini bisa kita rendam 24 jam atau seharian sampai besok baru kita tanam kembali. Oke? Ini tinggal kita tutup pakai betadine bisa. Ya. Oke, selesai satu tanaman, kita kerjakan yang lain. Oke, itu tadi tanaman pertama. Jadi siapa yang punya tanaman sakit di rumah ya, perhatikan aja. Dengan 3 tanaman ini mudahan bisa jadi sampel. Oke. Ini saya masukin sini aja, saya sterilkannya di air Verliquid ya. Ini pucuknya yang kena ya, guys. Ini pucuknya yang kena. Di daun ini tadi yang membubur kena bakteri, yang bawahnya masih bagus ya. Terus ini saya apain coba nih? Coba. Ini udah calon tunas nih, guys, nih. Ini calon tunas. Ini juga nih. Nih. Ya, ini saya apain? Ini saya potong aja sudah di sini. Saya bawakan dia 2 ruas atas ya. Ini baru saya potong langsung di sini ya. Nggak usah mikir-mikir lagi, udah dipotong aja tuh. Coba lihat. Nih. Red spotnya dari sini. Bayangin nih, red spot itu bukan hanya dari bawah, tapi dari atas juga, guys. Tuh. Nih ya, ini red spot ini penyakit ini. Tuh, ini penyakit ya. Kalau sudah kena di batang sudah lah ya. Wassalam memang ya. Tuh, oke. Baru ini gimana? Oh, ini kita potong aja. Ya, kita potong aja. Ini di sini kita potong ya. Dari sini ya, dari belakang sini. Baru kita potong ke arah depan. Tuh. Kenapa saya ambilkan daun pancingnya ya? Red spotnya udah di bawah nih. Tuh. Coba lihat. Ini saya biarin sebulan lebih nih, guys. Demi konten ini saya biarkan tanaman saya ada kena red spot dari batang atas. Saya biarkan aja. Jadi kalau misalnya tanaman kita itu pucuknya yang membubur ya, hati-hati. Kenapa? Itu harus segera kita tanganin ya. Kalau misalnya pucuknya yang membubur ya, itu berarti dia bakterinya masuknya dari atas, nembus ke bawah. Bahkan ini udah kena juga nih, tuh. Seperti ini tuh, udah kena tuh. Udah sampai bawah dia. Jadi caranya gimana? Ya udah, nggak ada cara lain. Kita cuman bisa berusaha mudahan dia menghasilkan anak baru gitu atau tunas baru. Kayak gini apa bisa muncul tunas baru? Bisa. Ya, tapi dengan tunas-tunas yang sakit seperti ini, begitu anaknya sudah 3-4 daun harus langsung dipanen ya. Dan kuncinya adalah di sini. Saya rendam di Verliquid. Kalau ada red spot saya rendam di Verliquid 24 jam, guys ya. 24 jam. Jadi ini besok baru saya tanam, oke? Kan sayang kan, batangnya kan udah red spot nih, ya. Udah red spot nih, padahal tuh coba lihat nih Bu, nih bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, akarnya padahal bagus tuh, akarnya bagus. Tapi kalau udah kena di pucuk itu ya, aduh, mengelus dada aja ya kita, guys. Nah, ini potongnya dari sini ya. Ini tinggal kita tusuk aja ke belakang gini ya. Tuh. Buat yang nggak bisa motong, kalau misalnya nggak dibongkar, latihan, nanti lama-lama bisa. Nah, tuh. Ya, nih 2, bawa 2, ada red spotnya juga ya. Udah nggak apa-apa, kita tanam aja kayak gini, malah bisa-bisa jadi banyak ya. Seperti ini. Apa perlu kita potong lagi? Ini bisa aja dipotong, tapi ini kan red spot ya. Kalau kita potongnya seruas, ada penyakitnya kayak gini, kemungkinan gagalnya tinggi, sangat-sangat tinggi. Jadi kalau seperti ini diapain? Sudah ditutup aja sama povidon iodin tuh. Dah. Nanti kita taruh dia di tempat tanggul ya, nggak usah digabung sama tanaman lain kalau sudah tanaman ada sakit gini ya, guys. Tuh, seperti ini sudah ya. Sudah, kita kubur aja, nanti kita pisah. Oke, itu tadi tanaman yang kedua dengan pucuk yang membubur. Ternyata red spot atau penyakitnya dari atas itu udah tembus sampai ke bawah ya. Jadi kalaupun kayak gitu terjadi, gimana caranya? Sudah ada jawabannya dari Rumah Vermetan. Tanaman ketiga.
Tanaman ketiga ini adalah tanaman tua, ya, tua, ya, tua. Jadi waktu tanaman ini sudah tua, dia makin besar, dia akan ada titik di mana dia tidak akan lagi tumbuh menjadi lebih besar, tapi dia akan mengalami penurunan. Saya harus sampaikan bad news ya ke kalian semua yang pecinta tanaman hias. Tanaman hias tidak akan berumur sampai 15-20 tahun seperti pohon durian ya. Manusia pun ada umurnya, tanaman yang lain pun ada umurnya, tanaman hias kita di rumah pun ada umurnya. Sama seperti ini, dia sudah tua ya. Caranya gimana? Saya sudah panen anakannya. Dengan kayak gini ada dua alternatif. Yang pertama adalah kita buangin daun kuningnya semuanya. Ya sudah, biarkan dia sampai mati akhir hayatnya. Yang kedua, kita penggal-penggal, ambil batangnya ya, ambil batangnya karena dia batang tua, kemungkinan besar dia akan cepat menghasilkan anak ya. Tapi kemungkinan ini sudah ada red spotnya gitu karena tanamannya sudah tua. Jadi kalau misalnya pun kayak gitu, kita ini yang kedua adalah usaha. Mudahan dia masih bisa ngasih kita lagi tunas baru. Kalaupun tidak, ya sudah, legowo. Ini tanaman tua, caranya gimana? Ini kita potong aja ya guys. Tapi potongnya juga nggak usah lagi ngoyo-ngoyo. Nih batangnya tua banget nih, ini si dutan ini ya. Ini daun tuanya nih saya jadikan ini aja kompos. Ya, saya kasih ke potnya itu nih ya. Ini udah tua banget nih, tuh, udah tua nih, tuh, nih ya, tuh. Nah, caranya ini gimana? Ini nanti kita siramin aja ya. Ini kayak mana? Ini kita potong, sap, tuh, kita potong tuh. Nah, lalu ini kita manain lagi, dipotongnya di mana lagi? Nah, kayak gini kan kita gampang ya. Ini saat kita potong kita kasih betadin aja langsung, tuh, udah muncul tuh, tuh. Udah banyak red spotnya, udah coklatnya udah banyak nih, udah hitam-hitamnya, habis lagi ya guys, habis guys. Ini namanya cara darurat ya, cara darurat. Saya kasih sanitizer aja ya. Terus ini kita apain? Kita tinggalin aja di bawah dia. Oke, yang ini kita apain ya? Ini kita nggak usah terlalu berharap banyak sama tanaman yang sudah tua kayak gini ya guys. Nih coba lihat nih daun gedenya nih, tuh. Ini udah tua ini, tanaman ini udah lebih dari 30 daun ini. Nah, baru ini kita tinggal potong di sini. Nih kita usaha aja. Istilahnya kita cuma nanam bonggolnya doang aja nih. Tuh. Tuh, gampang kan? Memang apa saya bilang alat perang itu mempengaruhi ya. Sama kayak saya, waduh, nih saya mempersiapkan ibu-ibu dengan alat perang ini, buang aja dah. Ini bekas bunga juga nggak akan muncul juga. Nih, kayak gini ya. Nih kita potong lagi di sini. Miring aja guys, miring karena batang itu dia modelnya miring kan kalau batang aglo. Ya. Jadi potongnya miring, sesuaikan sama batangnya aja. Seperti ini nih ya, tuh coba lihat nih, spotnya udah naik toh ke atas toh. Kayak gini saya buangin? Enggak bu, enggak saya buangin. Saya masih mau berusaha, tapi biasanya saya jadikan satu, saya bikin di kuburan aglo istilahnya ya. Ini nanti saya jadikan satu nih potnya ya, seperti ini ya. Ini mau dipotong lagi nih kayak gini bisa. Kok bisa sih bu motongnya kayak gitu? Nanti lama-lama bisa juga, udah mulai terbiasa bisa. Tuh kayak gini ya. Tuh pakai perasaan ya. Tuh putus toh. Dah, ini buang juga nggak apa-apa deh. Oke, baru ini kita apain? Ini langsung kita rendam aja. Sebenarnya daun ini nggak efektif ya, sebenarnya daun ini nggak efektif karena dia udah tua. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang ya yang memang daunnya ini sudah seperti ini, biasanya dibagi dua guys, kayak gini ya. Langsung dipotong aja seperti ini. Nih ya.
Nih, dibuang aja seperti ini. Jadi dia nggak butuh banyak daun untuk mau fotosintesisnya, ya. Apalagi kalau sudah menguning seperti ini nanti pasti nggak lama pupus juga. Belum lagi dia ada red spotnya, ya. Jadi ini kayak gini diapain? Kita masih usahakan, ya. Tapi biasanya kayak gini ya guys, ya. Saya bilang apa? Jangan terlalu banyak berharap, ya. Seperti ini nih kita usaha, tapi jangan terlalu banyak berharap karena ini semua adalah tanaman dengan penyakit. Jadi ini bukan propagasi, tapi ini adalah usaha. Usaha ikhtiar namanya, ya. Ini ikhtiar, jadi kalau hidup ya hidup, kalau mati ya dia sudah sakit ya pasti mati juga, gitu kan. Kita rendam dulu selama 24 jam untuk tanaman yang sakit, ya guys. Untuk penanamannya nanti kita lihat cara penanamannya. Oke? Oke, ini tanaman yang sudah kita rendam di dalam verliquid. Ya, yang seperti saya bicarakan bahwa kalau tanaman sakit biasanya saya rendam itu 24 jam di cairan verliquid. But guys, ini udah lebih dari 24 jam, tepatnya udah 48 jam ya. Jadi saya rendam ini 2 hari 2 malam di cairan verliquid ya. Ini tanamannya semuanya ya, ini tanaman sakit. Ya, tanaman sakit, tanaman tua, sih. Ya. Nih, di cairan verliquidnya. Nanti kita akan tanam ini, oke? Nanti bagaimana cara nanamnya bisa ditonton lebih dekat. Oke, ini ya saya kategorikan. Ini coba dilihat lebih dekat. Ini biasanya tanaman sakit itu kayak gini guys. Tuh lebih berlendir dia ya. Nih lebih berlendir. Terus coba lihat nih ya. Udah sampai menghitam kayak gini nih. Ya, tapi dia nggak bonyok ya. Nggak bonyok. Terus kan ada yang nanya sama saya, ini kalau tanaman-tanaman sakit kayak gini gimana? Apakah dia masih bisa tumbuh? Ya kita berusaha ya. Ada contohnya di sini guys. Nih. Ini ada contohnya di sini nih. Nih, ini saya tanaman Catherine ya. Tanaman Catherine ini dari bonggol dengan red spot. Ini saya di sini tulis dengan bonggol tua dengan sakit ya. Tanggal 13 bulan 7. Kurang lebih dalam waktu 4 bulan dia baru muncul jarum. Ya, tapi daun pancingnya masih segar nih. Ya, jadi seperti ini. Kadang kalau memang tanamannya sehat sebulan udah akan muncul jarum. Tapi kalau tanaman sakit, kita tanya berapa bulan akan muncul jarum. Ada kemungkinan dia busuk, ya kan? Yang kedua bisa juga dia masih tumbuh, tapi itu pun butuh waktu yang lama. Nah, kalau misalnya pundenya udah muncul seperti ini, ya sama seperti video yang saya memisah anakan dari tanggul tua, ya, atau panenan hasil tanian rumah fermetan. Begitu sudah 3 daun plus harus segera dipisah dari si bonggolnya ini, ya. Ini tanggal 13 bulan 7 Catherine-nya baru muncul, ya. Jadi di sini saya sampaikan bahwa jangan terlalu berharap banyak sama tanaman dengan penyakit, ya. Kalau dia mau tumbuh ya tumbuh aja, kalau enggak ya sudah gitu ya. Kita hanya berusaha. Oke guys, ya, ini pucuknya nih. Ini pucuknya kita lapin, oke. Baru saya kasih povidon iodin. Ini kalau udah daunnya seperti ini ya, daunnya kan seperti ini. Ini saya buang aja seperti ini guys, sudah nggak usah lagi dia dipertahankan ya, karena dia nanti pasti akan layu juga nih kalau udah daunnya kayak gini. Nih, ini saya buang ya, ini saya buang, baru tinggal saya kasih povidon ya, tuh, nih, ini juga coba lihat batangnya nih, tuh. Mikrobanya udah berkoloni dan ini berlendir guys. Tanaman itu yang seperti saya bilang kemarin, kalau dia memang penyakitan itu biasanya dia berlendir. Nah, seperti ini. Lagi nih. Nih ya, daunnya sudah seperti ini. Kemarin kan saya potong setengah nih. Ya. Tapi kalau udah sampai sesakit ini, udah dibuang aja ini. Ini dibuang aja, ini saya buka gini kan. Saya lewatkan aja nih Bu, Bapak, pisaunya tuh. Nih. Saya lewatkan aja. Lalu ini kita
tutup ya. Ini ada tunasnya di sini tuh, ada tunasnya. Kalau dia mau tumbuh ya tumbuh aja ya. Kalau enggak ya udah. Nah, nanti ini tanamnya saya tanam barengan. Yang ini juga kita buang aja. Lebih gampang kalau memang mau buang daun itu kita potong duluan seperti ini. Tuh. Udah potong saja daunnya. Karena nanti dia pasti akan membusuk juga kayak gini. Karena saya udah belah dia duluan pakai pisau, jadi lebih gampang saya ngerobeknya ya. Tinggal kita tunggu sedikit kering, langsung kita tanam. Oke ya, sudah setengah kering ya, tidak terlalu kering tapi setengah kering. Itu akan langsung saya tanam aja ya guys. Nah, cara penanamannya begini. Untuk pucuk saya tanam di pot tersendiri. Tapi untuk yang 3 ini ya, 3 ini, 3, 4 ini akan saya tanam di pot yang sama ya. Saya akan tanam di pot sama. Misalnya kita punya pot yang lebih kecil ya, seperti tempat penyemaian, itu bisa dipakai yang kecil-kecil sekitar 4 cm, 5 cm itu bisa, 5 cm bisa. Atau misalnya di tempat yang 3 cm, yang kecil kotak hitam kecil-kecil itu boleh. Tapi ini kalau misalnya saya di sini supaya lebih efisien media dan lebih efisien pot, biasanya dalam satu pot kalau yang seperti ini ya, itu saya jadikan satu gitu ya. Ini sudah, ini saya pakaikan fermentan ya. Saya pakaikan fermentan aja. Sudah sangat lebih dari cukup ya. Lagian ini usaha ya. Mudahan daunnya jangan ada lagi yang menguning. Tapi kalau misalnya pun ternyata daunnya ada yang menguning ya udah. Itu. Ini usaha. Tapi kebanyakan sih sama saya masih bisa aja dia gitu. Makanya yang saya bilang ya, untuk tanaman jangan lupa untuk diremajakan. Diremajakan itu gimana? Dilihat perakarannya, kalau memang sudah penuh akarnya kita repotting ke pot lebih besar, atau kalau misalnya tiba-tiba daunnya mengecil harus segera dikerjakan ya. Ini konten kan memang saya sengaja ini supaya bisa jadi contoh ya. Jadi tanamannya udah dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan ya menurut saya, karena tanamannya nggak ada kayak gitu di sini. Karena demi kalian semua subscribernya Rumah Fermentan saya pertahankan ya. Oke, untuk yang ini ya dengan tipe yang sama, jenis tanaman yang sama, Dut punya Anja. Ya, ini seperti ini ya. Nih, saya jadikan satu ya, saya jadikan satu dalam satu pot. Nih, seperti ini ya. Sering saya seperti ini ya, sering banget ya. Lalu ini saya tanam juga ya. Saya tanam dia. Nih, sama seperti perlakuan saya nanam satu ruas. Yang beda adalah yang ini saya jadikan dalam satu pot, termasuk yang ini. Dan jangan kebalik ya guys batangnya, yang atas mana. Kalau misalnya mau ditanam di atas begini, bentuk begini boleh, mau tidur gini boleh. Tapi yang penting jangan diubah posisinya. Ini saya letakkan tidur saja ya. Baru seperti ini perlu dikasih sama pupuk slow release nggak perlu ya. Mau dikasih juga ya nggak apa-apa juga, tapi nggak perlu sebenarnya ya. Kenapa nggak perlu? Itu karena memang belum ada nutrisi yang diperlukan, karena kita belum tahu dia kapan pecah tunas ya. Nah, nanti seperti ini ya, dari tanggul-tanggul yang sakit ini nanti saya kasih contoh di video berikutnya ya. Di video berikutnya bagaimana cara memanen dari seperti ini, tanggul-tanggul sakit. Oke, ini ya tanaman yang terakhir ya. Ini satu daun pucuknya dengan satu daun yang begini nih ya. Coba kita lihat aja nanti dia tumbuhnya bagaimana. Ini menggunakan fermentan ya. Nih ya, saya kasihkan. Kita usaha aja guys. Kalau misalnya dia memang masih mau selamat ya syukur ya. Tapi menurut saya ini survive ya. Menurut saya survive. Yang penting sebenarnya dalam menangani tanaman sakit itu jangan terlambat ya guys. Jangan nanti daunnya sudah menguning atau udah pucat semua warnanya baru dikerjain gitu, yang akhirnya nanti malah jadi bikin tanamannya jadi nggak bisa diselamatkan gitu. Jadi kalau misalnya punya tanaman sakit harus dilihat. Kalau misalnya memang tanamannya tiba-tiba daunnya menguning
Atau daun memucatnya kok tiba-tiba banyak gitu, seminggu ada 5 daun. Atau daun yang menguningnya dalam seminggu ada 2 daun. Itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Apalagi tanaman yang kita sudah rawat di rumah. Oke, that's it. Ini tanaman yang sudah kita kerjakan ya. Ini tanggulnya ada 3 dan ini pucuk-pucuknya ada 1, 2, 3 pucuk ya. Daun yang sudah menguning seperti ini nggak usah dipertahankan, buang aja ya. Buang aja. Kalau udah tanaman sakit kayak gini, saya sarankan sih kalau maupun dikompos ya, dijadikan kompos. Jadikan kompos terpisah, jangan masukkan di pot aglonema. Oke, that's it. Ini aja tanaman kita hari ini yang kita kerjakan ya. Jangan lupa ini disiram ya setelah ini. Dan setelah ini air rendamannya apa masih bisa kita pakai untuk menyiram tanaman-tanaman ini? Bisa ya. Jadi habis saya siram ngocor dengan menggunakan air bersih akan saya berikan Verliquid. Itu aja video kita hari ini ya. Thank you semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya bagikan ya, apa yang saya bagikan bisa dipraktekkan di rumah. Cara memperlakukan tanaman yang sakit. Bagaimana sih kriterianya tanaman sakit? Kondisi-kondisi apa aja sih yang bikin tanaman kita sakit? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai gardener, sebagai yang mencintai dan penghobi tanaman dalam menghadapi tanaman-tanaman yang sakit itu? Ya, ditonton videonya, bisa diulang-ulang, di-share ke teman-temannya yang lain. Oke? Di-like videonya ya guys. Dan jangan lupa di-subscribe YouTube channel Rumah Vermetan. Oke? Thank you for watching. Bye. Salam sehat, salam hijau dari Rumah Vermetan. Bye-bye.